Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Margareta dengan NIM 2303010118. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pasca panen kentang. Yang pertama kita masuk ke definisi dan klarifikasi kentang, yaitu kentang awal yang dipanen pada saat masih muda, biasanya kulitnya itu tipis dan mudah rusak. Sedangkan kentang yang sudah siap dipanen atau kentang yang sudah matang itu biasanya kulitnya keras dan tidak mudah rusak atau tahan lama untuk disimpan. Sedang klarifikasi ini penting dalam penentuan pasca panen yang sesuai dengan komuniti kentang kita. Baik, kita masuk ke indikator panen dan mutu kentang. Kentang dikatakan matang jika 70-80% umbinya berbentuk baik, berwarna seragam dan teksturnya itu padat. Umbi harus bebas dari tanah lembab, retakan, cedera, penyakit, dan greening atau yang sering kita sebut kehijauan akibat paparan cahaya. Lanjut, kita masuk ke penanganan pasca panen atau pendinginan dan kuring. Setelah dipanen, kentang segera didinginkan hingga suhu 15 derajat Celcius untuk mengurangi respirasi dan memperlambat kerusakan. Proses kuring dilakukan selama 8 hari pada suhu 15 derajat Celcius dengan kelembapan relatif atau RH 95%. Tujuannya adalah menyembuhkan luka panen dan memperkuat kulit untuk penyimpanan jangka panjang. Baik, kita masuk ke penggunaan inhibitor tunas. Kentang yang kita simpan untuk distribusi jangka pendek 1-5 hari memerlukan perlakuan dengan inhibitor tunas. Tujuannya adalah mencegah pertumbuhan tunas yang dapat menurunkan mutu dan mempercepat pembusukan. Lanjut, suhu dan kelembapan dalam penyimpanan. Untuk keperluan penggorengan, kentang sebaiknya disimpan pada suhu 7 derajat Celcius dengan RH 95% dan bertahan hingga 3-5 minggu. Untuk keperluan cheese pudding, suhu ideal adalah 10-15 derajat Celcius. Penyimpanan suhu 10-13 derajat Celcius dapat meningkatkan gula produksi dan menyebabkan penggelapan saat digoreng. Oke, baik, kita masuk ke laju respirasi dan produksi panas. Respirasi kentang peningkatan seiring suhu. Pada 5 derajat Celcius, laju respirasi 6-8 ml CO2 sampai ke kilometer per jam. Pada saat 20 derajat Celcius bisa mencapai 23 mil. Energi panas yang dihasilkan dapat dihitung dan dikendalikan melalui pendinginan dan sirkulasi udara yang baik. Oke, baik, kita lanjut. Pengaruh etilen dan atmosfer terkontrol. Paparan etilen menyebabkan keriput dan kadang mempercepat pertumbuhan tunas. Atmosfer terkendali atau CA umumnya tidak efektif untuk kentang. Kadar O2 terlalu rendah atau 1-5%, CO2 tinggi atau lebih besar 10% dapat menyebabkan aroma tidak sedap, perubahan warna, dan pembusukan. Baik, kita masuk ke masalah umum pasca panen. Banyak yang terjadi setelah panen itu yaitu black hair atau black hair itu apa sih? Yaitu jaringan dalam umbi menghitam akibat kurangnya oksigen pada suhu tinggi. Yang kedua yaitu black spot, yang dimana kentang tersebut memar akibat penanganan kasar. Yang ketiga yaitu chilling injury, yaitu kerusakan akibat suhu penyimpanan terlalu rendah. Yang keempat itu penyakit patogen seperti Ricstonia dan busuk lembab sering menyerang jika kelembapan terlalu tinggi. Baik, masuk ke sekarang yang terakhir, rekomendasi praktis. Yang pertama, panen saat
panen saat kematangan optimal. Yang kedua, segera lakukan pendinginan setelah panen. Yang ketiga, lakukan curing selama 8 hari untuk penyimpanan jangka panjang. Yang keempat, hindari etilen berlebihan dan atmosfer ekstrim selama penyimpanan. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya.